Halo guys, wah balik lagi nih, jumpa lagi dengan saya. Dan kali ini saya akan berbagi informasi ke teman-teman semuanya, dan semoga ini juga menambah wawasan teman-teman dan akhirnya bisa untuk membuat teman-teman berpikir lebih baik lagi untuk mengambil suatu keputusan dalam keinginan buat keinginan teman-teman untuk berinvestasi. Nah, sebelum teman-teman kita masuk ke investasi yang saya akan berikan ini, sebelumnya saya meminta tolong kepada teman-teman semuanya untuk membantu saya mengembangkan channel ini dengan cara teman-teman subscribe, karena teman-teman tahu kan kalau subscribe itu gratis. Nah, itu juga sebagai sebuah atau suatu tanda kalau teman-teman itu sangat-sangat terinspirasi dan menghargai konten yang saya buat. Dan juga saya ingin teman-teman untuk share jika memang teman-teman merasa kalau informasi ini penting, dan juga teman-teman boleh komentar apalagi sih yang harus saya buat atau informasikan kepada teman-teman. Dan juga teman-teman boleh untuk like, oke? Nah, sekarang saya akan memberitahukan teman-teman semua informasi yang akan kita bagikan ini kali ini, yaitu 7 barang yang teman-teman bisa sangat menguntungkan. 7 barang ini sangat menguntungkan untuk teman-teman buat sebagai investasi. Nah, tren investasi itu setiap tahunnya pasti teman-teman tahu kan, dia terus berputar. Nah, untuk instrumen investasi konvensional itu mungkin selalu dia memiliki tempat di hati para investor. Namun, teman-teman harus tahu bahwa banyak juga instrumen lain berbentuk fisik yang bisa dijadikan investasi. Nah, mungkin teman-teman masih ingat kan dengan tren tanaman hias janda bolong gitu. Itu kan nilainya itu bisa sangat tinggi. Nah, tanaman tersebut itu akhirnya diburu dan menjadi investasi karena nilainya yang naik dibandingkan waktu pertama kali membeli. Nah, selain tanaman hias, ada beberapa barang lain yang teman-teman bisa jadikan investasi, mulai dari yang konvensional hingga yang basis hobi. Nah, teman-teman pasti penasaran dong apa saja itu? Penasaran kan? Oke, kita langsung aja cus. Yang pertama yaitu emas. Nah, emas ini bisa dijadikan instrumen investasi dalam bentuk fisik, yaitu batangan, perhiasan, dan juga digital. Nah, emas batangan ini bisa teman-teman simpan, sementara emas perhiasan dapat teman-teman gunakan sebagai aksesoris yang punya nilai tinggi. Nah, tapi nilainya itu cenderung stabil. Nah, dari waktu ke waktu. Selain itu juga emas ini disebut tahan terhadap resesi, ya begitulah ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu properti. Nah, properti ini harganya mahal dan menjadi impian banyak orang. Nilai jualnya juga biasanya lebih tinggi dari instrumen investasi lain. Nah, mengingat harga tanah atau rumah itu semakin hari semakin tinggi, hanya saja teman-teman juga harus memperhitungkan matang-matang jika teman-teman ingin berinvestasi pada properti, karena seperti yang teman-teman tahu, properti itu butuh biaya perawatan, butuh pajak, dan juga lain sebagainya, ya kan? Nah, yang berikutnya yaitu karya seni. Nah, teman-teman, karya seni di sini yaitu seperti lukisan. Nah, jika teman-teman itu hobinya tuh melukis, nah teman-teman bisa melakukan atau membuat suatu lukisan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, itu teman-teman bisa mendapatkan keuntungan dari itu. Dan juga selain lukisan ada patung ataupun instalasi lainnya dan lainnya, memang tidak punya harga yang pasti, namun biasanya nilainya itu sangat tinggi karena tidak cuma punya nilai estetik, tapi juga filosofis. Nah, banyak lukisan yang nilainya sekarang sudah meningkat ya, terutama jika karya seni tersebut dibuat oleh seniman yang terkenal. Oke.
Jadi itu ya. Nah, oke, kita next ke berikutnya yaitu jam tangan. Nah, merek, model, dan popularitas jam tangan dapat mempengaruhi nilai investasi. Nah, jam dengan merek terkenal dan model langka biasanya memiliki nilai yang lebih tinggi. Nah, teman-teman tahu banyak kolektor yang bersedia membayar dengan harga mahal untuk mendapatkan jam tangan yang diinginkan. Harganya pun itu biasanya berkali-kali lipat dari saat pertama kali dibeli. Bolehlah ya dicoba ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya yaitu tas mewah. Siapa nih yang hobinya ngoleksi tas-tas mewah? Oke, kita lanjut cus. Nah, tas mewah branded ini fungsinya tidak cuma sebagai aksesoris cantik penunjang penampilan, tapi sekarang tas mewah seperti Dior, Hermes, LV, dan lain sebagainya itu bisa digunakan sebagai investasi. Pastikan tas tersebut asli ya teman-teman, dan kondisinya masih bagus supaya kalau teman-teman jual lagi kemudian hari dengan harga yang lebih tinggi. Oke, yang berikutnya yaitu mobil atau motor antik. Nah, biasanya teman-teman mobil atau motor klasik yang punya nilai investasi diproduksi di bawah tahun 1960-an. Nah, untuk motor brand yang cukup terkenal dan mahal adalah Harley Davidson, GKW, Vespa, hingga GKW ya. Sementara untuk mobil ada Volkswagen, Mercedes-Benz, Toyota Corolla, Sprinter, dan lain sebagainya. Ya teman-teman. Itu yang keenam ya. Yang ketujuh yaitu action figure. Nah teman-teman, bukan sekedar mainan untuk anak-anak. Biasanya action figure juga banyak diminati oleh orang dewasa. Nah, teman-teman tahu harganya ini cukup fantastis. Tidak heran ya kalau barang ini tuh biasanya dijadikan investasi sekaligus hobi. Nah, pastikan barang yang teman-teman beli itu asli, unik, dan berkualitas. Nah, teman-teman bisa menjualnya dengan harga yang lebih mahal ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk berinvestasi sambil menjalankan hobi, beberapa barang di atas yang tadi saya sudah sebutkan, saya sudah ngomong-ngomong bercuap-cuap di sini. Nah, itu bisa teman-teman jadikan pilihan. Namun teman-teman, semua investasi itu pada dasarnya pasti memiliki resiko dan tidak mudah atau tidak instan mendapatkan keuntungan. Jadi sebelum teman-teman memutuskan untuk berinvestasi jangka panjang, ya teman-teman harus lebih cermat dan juga melihat peluang dan juga melihat lagi investasi mana yang cocok untuk teman-teman semuanya. Oke, teman-teman jangan lupa ya dibagikan, di-share ya kalau misalnya teman-teman merasa informasi ini penting untuk teman-teman yang lainnya. Silakan di-share, jangan lupa di komen ya konten apa ya yang bagus untuk berikutnya ya. Oke, see you, bye bye.